Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam dengan saya Zumratul Rahma Dwi Apriliana dari PAI Ekstensi semester 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Ahmad Nur Ismail MPDI. Nah, dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam pembahasannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah memahami bahasa dakwah, yang kedua alternatif pengembangan dakwah Islamiyah, yang ketiga bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya pengembangan dakwah, dan yang terakhir adalah dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Kita akan membahas permasalahan yang pertama. Dakwah menurut bahasa artinya memanggil, mengundang, mengajak, memahami, memberi motivasi agar orang lain mampu berbuat dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah, dakwah artinya memanggil masyarakat dengan lemah lembut dan menggunakan kata-kata yang dapat menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian dakwah adalah memanggil atau mengumpulkan seseorang supaya orang itu bisa berbuat yang baik. Kemudian dakwah harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dakwah juga bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Tujuan dari berdakwah adalah supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran hidup. Jadi dakwah itu dilakukan secara sadar dan terencana, dan berdakwah juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi tidak harus dalam majelis taklim saja, kita bisa melaksanakan dakwah secara individu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu alternatif pengembangan dakwah Islamiyah. Nah, berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi ketika kita berdakwah, kita tidak harus datang ke majelis taklim saja, tapi kita bisa berdakwah melalui media cetak, melalui media sosial, melalui media elektronik, maupun melalui audio visual. Kemudian ada berbagai alasan yang bisa dimajukan untuk alternatif pengembangan dakwah Islamiyah. Di antaranya A. Luasnya lingkup dan esensi dakwah. Jadi kita berdakwah tidak harus pada lingkup tertentu saja, kita bisa berdakwah dimanapun. Kemudian yang B, dakwah memiliki karakter yang dinamis. Jadi kita bisa berdakwah kapanpun waktunya, bisa terserah, intinya kita bisa berdakwah bagaimanapun waktunya, bagaimanapun keadaan kita. Kemudian yang C, kewajiban berdakwah. Nah, dakwah itu merupakan kewajiban bagi semua orang. Jadi setidaknya kita bisa, kalau kita tidak bisa berdakwah, kita bisa melakukan hal yang sudah diperintahkan oleh orang yang berdakwah. Kemudian sasaran dalam berdakwah. Dalam berdakwah kita bisa berdakwah kepada semua orang tanpa terkecuali. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya pengembangan dakwah. Bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya pengembangan dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling Islam. Yang kedua, dasar-dasar bimbingan dan konseling Islam. Dan yang ketiga adalah fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling Islam. Kita membahas yang pertama. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi dan mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah. Nah, konseling sendiri artinya suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah. Jadi 3 kata tersebut, bimbingan, konseling Islam, itu adalah tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, pengertian dari ketiga kata tersebut sebenarnya intinya adalah sama, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada individu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling Islam. Nah, dasar dan bimbingan konseling Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebab Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah sumber dari pedoman hidup manusia. Jadi perintah untuk berdakwah, perintah untuk menyelesaikan masalah itu semua tercantum dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling Islam. Nah, ini fungsi dari konseling Islam ada 4. Yang pertama, fungsi preventif, yaitu membantu individu mencegah timbulnya masalah. Jadi fungsi bimbingan Islam yang pertama adalah membantu seseorang
seseorang tersebut belum terkena masalah. Jadi kita sebagai seseorang konselor itu harus bisa membantu individu mencegah supaya dia tidak mengalami masalah atau tidak mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua adalah fungsi kuratif, artinya memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ketika orang itu mendapatkan masalah, tugas kita adalah mencarikan solusi bagaimana masalah tersebut bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi preventif, yang artinya menjaga situasi agar tetap menjadi baik. Nah, dalam fungsi ini meskipun seseorang itu mendapatkan masalah, tugas kita adalah menjaga situasi tersebut agar tetap baik, emosinya tetap stabil sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Kemudian yang keempat adalah fungsi developmental, adalah memelihara kondisi agar tidak terjadi masalah lagi. Jadi dalam fungsi terakhir ini, seseorang yang sudah menyelesaikan masalah, tugas seorang konselor adalah supaya orang tersebut menjaga kondisinya supaya tidak mendapatkan atau tidak mendapat masalah lagi. Nah, kemudian tujuan umum bimbingan dan konseling Islam yaitu mewujudkan individu menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah sebetulnya adalah menjadikan manusia itu menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah sehingga mereka itu bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir adalah dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Nah, ini poinnya. Dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam, model dakwah yang berkembang sampai saat ini, akan mewujudkan seorang dai. Dai adalah orang yang memberikan dakwah atau wejangan. Banyak metode dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berdakwah melalui bimbingan dan konseling Islam. Di antaranya adalah yang pertama melalui wawancara. Jadi seorang dai itu melakukan wawancara dulu permasalahan apa yang sedang dihadapi, bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua adalah group guidance. Nah, dalam hal ini adalah seorang dai mengumpulkan beberapa grup atau kelompok untuk sharing tentang permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah observasi. Dalam artian ini, observasi itu adalah suatu cara mengumpulkan data tentang orang yang mendapatkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah direktif dan non-direktif. Artinya adalah mengarahkan seseorang yang mendapatkan masalah itu supaya bisa menyelesaikan masalah, dan non-direktif adalah tidak mengarahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Kemudian yang kelima adalah rasional emotif, adalah bentuk pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan dan menyadarkan orang yang dibimbing tersebut supaya dia dapat sadar bahwa dia sedang menghadapi masalah, dan dengan solusi seperti ini masalah tersebut akan selesai. Dan yang keenam adalah konseling klinikal, adalah pendekatan yang memandang manusia melalui fisiknya. Nah, kesimpulannya, semakin hari persoalan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks. Menyelesaikan persoalan bisa melalui seorang dai. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi seseorang sampai saat ini semakin kompleks. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita bisa berlari kepada seorang dai atau meminta tolong seorang dai untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi seseorang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.